Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurul Aini dengan NPM 1911100331 akan menjelaskan tentang pemikiran Aristoteles dan Agustinus. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles lahir di kota Stageria pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Nicomachus, seorang dokter Raja Aminta dari Makedonia. Aristoteles kecil dididik sebagai aristokrat hingga umur 13 tahun untuk kemudian pergi ke Athena dan melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi milik Plato. Pada tahun 355 sebelum Masehi, ia mendirikan perguruan tinggi yang bernama Lyceum di Athena yang dikelolanya selama 12 tahun. Selama di Athena, Aristoteles sangat produktif menghasilkan tulisan ilmiah yang sebagian berbentuk diktat kuliah yang sebenarnya tidak dipublikasikan keluar kampus. Karya-karyanya dibukukan dengan penyuntingan oleh para muridnya yang menjadi guru-guru sepeninggal dirinya. Aristoteles merupakan filsafat barat terakhir yang mengetahui segala bidang ilmu. Ia selalu menampilkan data yang sangat kaya dan terklarifikasi dengan baik. Tidak sekedar filsuf, Aristoteles juga seorang ilmuwan dan ahli di berbagai bidang astronomi, ilmu politik, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Aristoteles menempatkan filsafat dalam suatu skema yang utuh untuk mempelajari realitas. Studi tentang logika atau pengetahuan tentang penalaran berperan sebagai alat untuk sampai kepada pengetahuan yang lebih mendalam untuk selanjutnya diolah dalam teoria yang membawa kepada praksis. Aristoteles mengawali atau sekurang-kurangnya secara tidak langsung mendorong kelahiran banyak ilmu empiris seperti botani, zoologi, ilmu kedokteran, dan tentu saja fisika. Aristoteles menegaskan bahwa ada dua cara yang mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif, dari premis dua pernyataan yang benar, dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu. Inilah silogisme yang merupakan fondasi penting dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus yang menguji keabsahan secara berarti sesuatu yang berpikir. Logika dibentuk dari kata yang diutarakan. Daripadanya logika berarti pertimbangan pikiran atau akal yang dinyatakan lewat kata yang dinyatakan dalam bahasa. Pendapat Aristoteles berbeda dengan pendapat Plato, Sokrates, dan filsuf pra-Sokrates yang menyatakan bahwa berbagai ilmu tentang keingintahuan manusia dapat disatukan dalam satu prinsip filsafat universal. Ia berpendapat bahwa tiap cabang ilmu memiliki perbedaan aksioma dan memiliki derajat presisi masing-masing. Jadi, ia menolak hukum kepastian terhadap ilmu tentang manusia dan alam. Tetapi tetap percaya pada landasan kategori yang diterapkan pada semua fenomena. Aristoteles menyatakan bahwa alam semesta ini bersifat teleologis, menghasilkan konsekuensi yang berupa filsafat etika. Aristoteles juga dianggap sebagai bapak ilmu empiris dengan mempelopori pengumpulan data yang komprehensif dan sistematis. Jadi benar bahwa Aristoteles merupakan filsuf yang menguasai banyak cabang ilmu dan karya-karya dalam perkembangan zaman atau peradaban zaman. Yang B. Agustinus. Aurelius Agustinus atau Agustinus Hippo lahir pada tanggal 13 November 354. Ia adalah seorang dokter gereja yang terkenal menurut Katolik Roma. Ia akui sebagai salah satu tokoh terpenting dalam perkembangan kekristenan barat. Agustinus merupakan anak tertua dari Santa Monica. Ia lahir pada 354 di Tagaste, sebuah kota di Algeria, Afrika Utara yang merupakan wilayah Romawi pada saat itu. Ia dibesarkan dan dididik di Kartago dan dia baptiskan di Italia. Ibunya, Monica, adalah seorang Katolik yang soleh, sementara ayahnya Patricius seorang kafir. Namun Agustinus memiliki agama Minakian yang kontroversial.
Agustinus tidak percaya pada dualisme fisik. Dia berpendapat bahwa kejahatan itu tidaklah positif. Kejahatan itu sekedar menumpukan jarak dari ada yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain yang esa, yang mempunyai sifat kesempurnaan. Banyak karya-karya yang ditulis oleh Agustinus, antara lain tentang doktrin Kristen 397 sampai 426, pengakuan-pengakuan Agustinus, dan lain-lain. Karya-karya yang lain dalam bahasa Latin di The Latin Library, buku dan surat-surat oleh Agustinus di Christian Classic Eternal Library, terjemahan dari sejumlah karya Agustinus termasuk pengantar di New Advent, sejumlah karya Agustinus dalam bahasa Inggris termasuk pengantar Augustine of Hippo, gambar-gambar, pilihan kutipan The Enchiridion oleh Agustinus, teks lengkap bahasa Latin, dan sumber-sumber teks bahasa Italia. Itulah tadi penjelasan saya tentang pemikiran Aristoteles dan Agustinus. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.